Warna darahku biru. Ren, kamu harus private warna darahmu, jangan sampai ada yang tahu. Iya mah. Ren, warna darahmu apa? Aku kuning. Kamu apa? Aku hijau, berarti aku keturunan orang pintar. Rina, kalau kamu dapat warna apa? Warna darahku biru, hanya aku yang punya golongan darah biru. Hah, yang dapat warna biru kan aku. Rina, kamu bohong kan? Warna darahmu bukan biru. Apaan sih? Darahku beneran biru kok. Anak-anak, ayo berkumpul di aula sekarang. Ada orang kerajaan yang datang ke sekolah kita. Halo semuanya, saya petugas dari kerajaan yang ditugaskan untuk mencari anak raja yang hilang 15 tahun yang lalu. Siapa ya anak raja itu? Keren banget ada anak bangsawan di sekolah kita. Apa ada yang memiliki warna darah biru? Aku, warna darahku biru. Cepat bawa aku ke istana, aku anak raja. Bohong, aku yang berdarah biru. Ren, katamu tadi darahmu kuning. Aku terpaksa bohong karena disuruh sama mama. Ren itu cuma orang biasa, dia selalu pengen jadi aku. Hanya anak raja yang memiliki darah biru. Ada yang bohong di antara kalian. Ya udah, kita buktiin aja. Gimana caranya? Ini pakai alat pengecek darah. Kita lihat darah yang keluar dari jari kita warna apa. Udah pasti terbukti darahku biru. Baiklah, kalian bisa mencobanya sekarang. Coba lihat. Tuh kan? Gak mungkin. Dasar pembohong. Ini pasti salah. Sekarang sudah terbukti warna darahku yang biru. Gak mungkin darahku berubah. Ren, tadi aku lihat Rina ngisi alat pengecek darah itu pakai tinta palsu. Dia ngejebak kamu. Apa? Aku harus kasih tahu semua orang sebelum terlambat. Oke Ren, akhirnya aku bisa kembali ke kerajaan dan bertemu ayahku. Tunggu. Hasil tadi nggak bener. Dia udah curang. Dia ngisi alat itu pakai tinta palsu. Heh Ren, datang-datang fitnah. Gak capek ganggu aku. Kalau begini saya jadi bingung. Saya tidak boleh sampai salah membawa anak raja. Kita harus mengeceknya sekali lagi. Ini ada pen jarum, kalian bisa mengeluarkan darah dari jari kalian. Kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Bangun. Mama kok mukul aku sih? Bangun. Kaget tahu. Kamu tidur kayak pingsan tahu nggak sih? 3 jam nggak bangun-bangun. 3 jam? Kota ini sudah hampir tenggelam gara-gara kamu. Hujan badai serem banget dari tadi. Maafin aku mah. Pasti karena aku kecapean makanya sampai hujan badai. Oh iya mah, Reza di mana? Dia udah sampai belum ya di Jepang? Dari tadi nggak ada kabar sih. Kayaknya dia masih di pesawat. Aduh, aku jadi khawatir. Tasya, kamu kenapa nangis? Tadi badai besar. Gue takut banget Reza kenapa-napa. Pasti gara-gara lo kan? Aku yakin Reza bakal baik-baik aja. Awas aja ya, kalau sampai Reza kenapa-napa, lo bakal gue kasih pelajaran. Kok kamu ngancem aku sih? Bodoh amat. Kamu bukan adik kandungnya Reza kan? Ya emang, gue ini anak adopsi orang tuanya Reza. Tapi sebenarnya gue punya perasaan sama Reza. Apa? Gara-gara hujan badai, saya jadi nggak bisa nangkep ikan. Sekarang nggak punya uang dan jadi bingung deh mau kasih makan anak saya pakai apa. Semua panen saya juga gagal. Iya, saya juga nggak dapat penumpang sama sekali. Ini semua gara-gara aku. Aku jadi merasa bersalah sama semua orang. Pagi, Ren. Akhirnya Bapak datang juga ke sekolah. Iya, kemarin Bapak nggak bisa hadir karena rumah Bapak kebanjiran. Semua barang saya hanyut dan rusak kena air. Waduh, separah itu ya. Maafin saya ya Pak. Kok kamu minta maaf? Kan bukan salah kamu. Sebenarnya hujan itu turun karena saya tidur. Apa? Jadi kamu penyebabnya? Awas aja ya kalau sampai hujan badai lagi dan rumah saya banjir, kamu akan saya keluarkan dari sekolah ini. Jangan dong Pak. Woi Ren, udah dapat kabar belum dari Reza? Belum ada nih, gimana ya keadaan dia sekarang? Aduh, khawatir banget sama abang gue. Gue kan pengen nyatain perasaan gue ke dia. Woi, gara-gara lo semua orang jadi kesusahan. Iya, gara-gara lo orang tua gue rugi besar, dagangannya hanyut ke bawah banjir. Maafin aku teman-teman, aku udah berusaha banget buat tahan tidur. Tapi aku kan cuma manusia biasa, butuh tidur. Bodoh amat, pokoknya kita semua bakal musuhin lo. Dasar pembawa sial. Gue punya ide guys, gimana kalau kita habisin aja si Ren ini? Setuju kalau dia nggak ada pasti aman. Aman gimana? Kalau kalian habisin aku, berarti aku bakal tidur selamanya. Dan bakal badai besar selamanya. Kalian mau? Aduh, bener juga. Kita semua bisa mati tenggelam dong. Makanya... Ren, jangan tidur. Ingat Reza belum sampai di Jepang loh. Tapi aku ngantuk banget mah, nggak kuat. Ren, mama siram ya kamu. Iya mah, dikira pohon kali aku disiram. Kamu itu udah ngerugiin banyak orang, nyusahin tau nggak sih? Mama pikir aku nggak susah nahan tidur demi semua orang. Ya salah sendiri, itu kan pilihan kamu kemarin, lupa ya? Kok belum ada berita tentang pesawat ya? Aku jadi khawatir banget nih. Pak, ini dia orangnya.
Tasya, kamu ngapain bawa polisi ke sini? Gue mau nangkep lo kalau sampai terbukti Reza hilang. Gak mungkin, aku bisa pastiin kalau Reza baik-baik aja. Akhirnya Reza nelfon, Mah. Cepetan angkat, Ren. Kita semua udah khawatir. Sini, biar gue yang angkat. Gak. Halo sayang, kamu di mana? Halo, apa benar ini dengan pacarnya Reza? Saya mau mengabari kalau pesawat yang ditumpangi saudara Reza jatuh di tengah laut dan sampai sekarang korban belum ditemukan. Apa? Lihat kan, aku nggak kenapa-napa. Belum waktunya. Ramuan itu bekerja dalam 12 jam lagi. Apa? Itu si pengabdi setan lemes amat. Bentar lagi tewas dia. Aku bukan pengabdi setan. Kira-kira dia matinya jadi debu atau tiba-tiba kebakar ya guys? Halo Ren, Marco, Pak Guru menjebakmu. Sebenarnya ramuan itu bukan pemusnah ilmu hitam, tapi itu racun yang dapat membunuhmu dan memusnahkan kekuatan es krim immortal yang kamu makan. hah? Jadi 12 jam lagi aku bakal mati. Ya gitu, Tapi kenapa Pak Guru ngelakuin ini? kita harus cepat cari penawarnya. Tapi sepertinya racun itu dibuat oleh Pak Guru sendiri. Yuk, kalian harus membuka lemari nomor 3 di kantor guru. Di sana Pak Guru menyimpan kotak rahasia. Kotak rahasia apa, Nek? Hanya orang yang memakan es krim immortal yang dapat membuka kotak rahasia itu. Hah? Berarti aku bisa membuka kotak itu. Tapi kalian harus hati-hati. Jangan sampai Pak Guru tahu. Karena dia sudah bukan manusia sebenarnya. Hah? Bukan manusia. Ren, kita udah nggak punya banyak waktu. Ayo cepet kita cari kotak itu. Iya, Marco. Ini kotaknya kan? Kayaknya iya deh. Aku coba buka ya. Hei anak-anak nakal, kembalikan kotak itu. Pak Guru, Sebenarnya Bapak nyembunyiin apa sih? Kenapa Bapak racunin saya? Marco, jangan lari kamu. Ren, sini ikut saya. Berani-beraninya Marco membawa pergi kotak itu. Marco kemana sih? hey Ren, Marco, sini aku lepasin tanganmu. Kita harus cepat pergi dari sini dan membuka kotak ini. Kalau enggak kamu bisa mati. iya Marco. Pancingan saya berhasil. Akhirnya anak curut ini datang juga. Sekarang kembalikan kotak itu. Ren, cepat buka kotaknya. Jangan. Kurang ajar kalian. Lihat saja saya akan membalas perbuatan kalian. Apa? Jadi selama ini Pak Guru udah mati. Jatah nyawa aku hari ini, wah ada 100, tapi mending aku sembunyiin aja deh buat menghindari kejahatan. Ren, jatah nyawa lo cuma 1. Iya. Ada lomba minum air putih yang menang dapat uang 1M. Hah, serius kok gampang banget lombanya, aku mau ikut kalau gitu. Jangan Ren, udah banyak yang meninggal. Gue denger-denger air putih itu udah ditaruhin racun yang mematikan. Hah, serius? Iyalah, mana mungkin uang 1M dikasih cuma-cuma gitu aja. Itu semua cuma trik karena hari ini semua orang cuma dapat 1 jatah nyawa. Jadi aku satu-satunya orang yang punya 100 jatah nyawa. Peserta selanjutnya Ren dan Thea. Woi Ren Culun, lo yakin mau ngelawan gue? Gue ini peminum handal di kota ini. Aku yakin aku bakal menang kok. Kalau aku menang, uang 1M itu bakal aku bagiin rata ke semua teman-teman di sini. Gue dukung Ren kalau gitu. Ayo Ren. Lo pasti menang, gue mau beli motor baru, yeay. Ren, gue nggak mau lo mati. Airnya aja udah hijau gitu kayak warna racun. Tubuh gue sih kebal racun. Pertandingan akan kita mulai dalam 3, 2, 1. Ren, lo nggak apa-apa kan? Ren, kok sisa umur lo banyak banget sih? Iya dong, aku kan selalu bahagia. Aduh, sisa umur gue tinggal 7 hari lagi, gimana ya? Makanya kamu jangan sedih, harus bahagia. Ren, kok lo bisa bahagia terus sih? Iya, mungkin aku beruntung. Ayahmu telepon nih. Iya, Bu. Halo, Ayah. Mamamu kecelakaan parah. Sekarang dia di rumah sakit bakti. Aku kesana sekarang. Dokter, mama saya bakal baik-baik aja kan? Maaf, kemungkinan besar mamamu tidak bisa selamat. Lukanya sangat parah, terkena saraf otak. Aku nggak mau kehilangan mama. Ren, sisa umur lo jadi kritis. Lo gak boleh sedih lagi ya. Mana bisa aku nggak sedih sedangkan mamaku kritis. Emangnya lo mau mati bareng mama lo? Lebih baik begitu kan daripada aku kehilangan mama. Mama, please bangun, jangan tinggalin aku. Anakku. Mama, dokter, mamaku sadar. Ini keajaiban, mamamu sudah melewati masa kritisnya. Pil cerdas atau pil random? Pil cerdas aja deh biar aku jadi orang paling pinter. Mah, aku akan dapat ranking 1 semester ini. Kamu naik kelas aja, mama udah bersyukur. Gak usah ngayal tinggi-tinggi deh, nanti kalau jatuh sakit. Mama lihat aja nanti. Ren, kamu nyontek ya? Kok tumben banget kamu dapat nilai 100? Enak aja, Bu. Kalau ada nilai 200, aku udah dapat 200. Bagus deh Ren, semangat belajarnya. Untung aja aku minum pil cerdas itu, semuanya jadi mudah. Ren, kamu giat belajar ya sekarang. Nilai kamu tinggi banget loh. Iya dong, Pak. Ren, gila-gila, nilaimu ngalahin si Mirna itu loh yang juara 1. Kok bisa sih kamu tiba-tiba pinter?
Ya, sebenarnya ada rahasianya sih. Tapi janji jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Aku minum pil ini. Kamu mau coba? Wah, aku minum biar pintar kayak kamu. Enak aja mau nyaingin aku. Itu bukan pil cerdas. Nak, mama sayang banget sama kamu. Maafin mama ya selama ini suka ngomel-ngomelin kamu. Mama kenapa? Tumben banget. Gak apa-apa nak, mama nyesel udah ngatain kamu anak dajal selama ini. Ren, kamu kalau butuh apa-apa bilang ke papa ya. Kalau ada masalah apa juga cerita ke papa. Iya, Papa kenapa tiba-tiba berubah? Biasanya cuek sama aku. Cuek kan bukan berarti nggak sayang, nak. Kamu jangan sedih-sedih ya. Ren, maaf ya selama ini gue ngebully lo. Iya Ren, gue juga minta maaf ya sering ngatain lo mirip anak monyet. Walaupun bener sih. Hei, Lala, jangan ngomong gitu. Iya guys, aku udah maafin kalian kok. Semua orang kenapa ya hari ini? Ren, kita balikan yuk. Aku masih sayang sama kamu. Bukannya kamu kemarin mutusin aku karena aku nggak bisa bedain sedotan sama sumpit? Aku bercanda, Ren. Aku nggak masalah kok walau kamu nggak bisa bedain garam sama gula. Hehe. Aku seneng banget hari ini. Biasanya aku nggak pernah bahagia sedetik pun. Ren, lo harus semangat terus ya. I love you, Ren. Aku mau spill parfum favorit aku nih. Ini yang varian dreamy, wanginya elegan banget. Cocok buat dipakai sehari-hari atau buat ke pesta. Sumpah ini enak banget wanginya. Parfum ini tuh keluaran dari Scarlett. Dia ada 2 varian, yang dreamy sama yang sweet memories. Kalau yang sweet ini lebih ke manis sih. Kalau suka wangi mewah gitu bisa cobain yang dreamy. Uang 500 juta atau melihat cara meninggal orang? Mending tahu cara meninggal orang kan? Ntar hidup lo jadi nggak tenang kebayang-bayang cara meninggal orang mulu. Ren, liatin cara meninggal papa dong, soalnya papa takut mati. Oke, Pa. Cara meninggal papa dimakan buaya. Astaga, kalau gitu papa nggak mau mancing ikan lagi. Tapi kan pekerjaan papa nelayan. Kamu mau papa mati? Ya enggak sih, Pa. Ren, gue sama keluarga gue mau liburan ke Gunung Berapi. Lo mau ikut gak? Aduh, mending jangan deh, soalnya gunung itu bakal meletus. Ren, kok lo ngomong gitu sih? Orang gue mau pergi, dasar anak kunyuk. Tapi aku bisa melihat cara meninggal kamu. Gue nggak percaya tahayul. Pokoknya gue nggak bakal percaya sampai gue lihat langsung. Ren, lo tahu nggak Lala sekeluarga meninggal karena gunung berapi meletus. Astaga, andai aja Lala dengerin aku tadi. Lo bisa lihat cara meninggal orang. Iya, aku bisa tahu. Jangan deket-deket gue mulai sekarang dan jangan pernah mencoba untuk ramal gue. Kenapa? Aku punya darah berlian. Berlian kan kasta tertinggi, lebih dari emas. Singkirkan dia. Nggak boleh ada yang punya darah berlian. Hah? Kenapa nggak boleh? Di dunia ini cuma boleh ada warna darah emas dan biru. Mah, aku mau dibunuh karena aku punya darah berlian. Apa? Kok bisa? Permisi, kami akan melindungi anak ibu. Dia diincar orang-orang karena memiliki darah berlian. Emangnya apa yang salah sama darah berlian? Darahmu sangat berbahaya. Kami nggak bisa kasih tahu alasannya sekarang. Hei Ren, songong banget ya lo sekarang pakai bodyguard segala. Macem orang penting aja. Iya, katanya darahku berbahaya. Bahaya apanya? Gue nggak percaya. Sini jari lo. Ih, kok kamu gigit jari aku sih? Darahmu rasanya manis. Ren, apa benar tadi Lala menggigit dan menghisap darahmu? Iya, kenapa Bu? Ada masalah? Itu, kamu lihat deh, keluar jendela. Hah? Lala kok bisa terbang? Mah, tahu nggak darahku punya kekuatan yang aneh? Hah? Aneh gimana? Mama kan udah lumpuh sejak 2 tahun yang lalu. Coba deh, Mama rasain darah dari jariku. Ren, Mama udah bisa jalan lagi sekarang. Tuh kan? Ren, katanya lo punya darah berlian yang bisa nyembuhin orang ya? Ren, darah berlian lo bisa kasih orang kekuatan super kan? Ren, karena darah berlianmu memiliki manfaat yang sangat berguna, kamu harus mendonorkannya untuk menyembuhkan banyak orang. Oke, boleh kok. Jangan bergerak, kami akan mulai mengambil darahmu. Berapa lama lagi? Aku mulai lemas. Sebentar lagi sampai darahmu habis. Apa? Sampai habis? Iya, kami akan mengambil semua darahmu sampai kamu mati. Enggak, aku akan minum darahku sendiri. Jangan, Ren, jangan. Hah? Ini